Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya pikir ya seharusnya para termul itu malu karena mereka itu sekarang sedang menggeser permasalahan ijazahnya Jokowi kepada permasalahan ijazahnya Rismon. Dan sayangnya ya media mainstream ikut, kemudian algoritma juga ikut. Ini pentingnya media sosial begitu ya untuk saya katakan untuk para politikus, kemudian untuk orang-orang yang memang berusaha membuat public opinion begitu ya, berusaha untuk menyebarkan paham di masyarakat bahwa memiliki tim media sosial itu penting. Dan harus diakui ya, tim media sosialnya Jokowi saat ini itu tidak ada yang mengalahkan. Tidak ada duanya. Kalau kita itu tidak bertumbuh kembang channel-channel YouTube organik yang melawan Jokowi, kita itu kalah ya. Kenapa? Karena memang demikianlah. Jadi Jokowi itu sudah tahu sejak yang bersangkutan ini naik menjadi presiden bagaimana untuk bermain di dunia media, dan menguasai media itu adalah menguasai ruang publik, dan menguasai ruang publik adalah menguasai opini. Menguasai opini itu adalah hal yang paling penting di dalam demokrasi. Dan mau bagaimana lagi, inilah yang sedang kita saksikan begitu ya. Jadi algoritma sekali lagi ini dikuasai oleh Jokowi dengan termulnya begitu ya sampai saat ini, harus kita akui itu. Dengan tidak enak mengakui sih sebetulnya, tapi harus kita akui. Nah, tapi ya mau bagaimanapun kalau kita mau melihat terhadap gaya mereka berbicara, kemudian cara mereka mengalihkan isu, seharusnya mereka itu malu. Kenapa? Karena sedari awal fokus permasalahan kita ini adalah ijazahnya Jokowi, bukan yang lain. Jadi sebagaimana dikatakan oleh para teman-temannya yang dalam tanda kutip begitu ya, teman-temannya Jokowi, kita itu memanggilnya Jack, bukan yang lain. Jadi urusan kita adalah ijazahnya Jokowi, bukan yang lain begitu. Itu harus kita tekankan. Dan sayangnya tanpa malu mereka mengalihkan isu ini ke ijazahnya Rismon. Yang mana saya ingatkan sekali lagi, ini bukan usaha mereka yang pertama kali begitu ya. Mereka pernah berusaha untuk menyerang ijazahnya Roy Suryo, tapi ya itu ternyata tidak ada yang percaya. Ijazahnya Dr. Tifa juga demikian, ya nggak ada yang percaya juga. Cuman ijazahnya Rismon ini agak lain karena mereka lebih mudah untuk bermain di wilayah ini. Kenapa? Karena narasi-narasi mereka itu akan sulit untuk diverifikasi begitu. Itu pada akhirnya. Jadi mereka punya tim, mereka punya yang namanya YouTuber Nusantara gitu ya. Solid sekali mereka itu di dalam membela Jokowi, dan narasinya pun selalu sama. Makanya tadi saya katakan ini hampir-hampir menguasai algoritma. Kita nggak ada begitu ya. Jadi orang-orang misalkan yang memang kuliah di Jepang atau memang mungkin bahkan Pak Rismon itu kan harusnya punya teman begitu ya, punya kawan. Itu juga kan bisa muncul di media sosial. Tapi mana? Ya nggak ada. Karena memang media yang katakanlah quote and quote begitu ya anti Jokowi, kita itu tidak ada dalam satu tidak ada dalam satu komando begitu. Ya itu adalah kekurangan dan kelebihan sih saya rasa ya. Kekurangannya di dalam narasi publik kita tidak bisa menguasai algoritma, tetapi kelebihannya memang ini adalah sebuah percaturan opini saja, narasi di ruang publik. Jadi original begitu dan organik. Nah, kita akan saksikan lagi, ini adalah perbincangan yang sama begitu ya mengenai ijazah. Cuman ada isu baru ya. Saya rasa mereka itu ingin, bukan isu baru sih sebetulnya, agak baru agak lama juga ya. Mereka itu ingin memberikan stigma ya, propaganda katakanlah begitu, bahwa kubu Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah mulai takut ya. Padahal kalau kita mau melihat misalkan seperti Pak Rismon begitu ya, Roy Suryo itu sudah ditersangkakan oleh kepolisian. Apalagi yang bisa membuat mereka takut begitu? Kalau pada akhirnya sama-sama saja penjara lagi. Saya kira tidak adalah ketakutan itu ya. Kita saksikan saja nih. Anda kembali diinterupsi pemirsa, saya akan ke Bang Andi Aswan. Bang Andi,
Kemarin di Polda Metro Jaya Anda sempat mengatakan respon sekarang sudah nggak kayak singa lagi, tapi seperti kucing yang mengeong. Boleh dijelaskan? Ya, saya bisa katakan itu kan. Dalam stasiun TV yang sebelah itu kita ada perdebatan dan saya cukup kaget ketika dia mengatakan yang tidak biasanya gitu. Biasanya kan kalau bicara Pak Jokowi itu selalu mengatakan tidak menggunakan Bapak. Jokowi gitu kan. Ataupun nama saya langsung Andi Azwan dan nada keras atau apa. Tapi dia dengan nada lembut dia bilang pakai juga Bang, panggil Pak Jokowi, ya itu cukup surprise buat saya untuk itu. Mungkin ya. lagi bulan puasa kali Pak. Ya, kalau puasa ya ini kan bukan bulan puasa nih masalahnya. Beliau kan nggak puasa. Jadi Bentar ya, memang Pak Rismon itu bukan muslim ya, jadi mungkin bukan sedang bulan puasa. Cuman kalau bagi saya kan itu tidak menjadi masalah ya. Perubahan sikap seperti itu tidak menunjukkan ketegasan di dalam sikap berpolitik lah, katakan demikian ya, atau sikap ilmiah. Itu kan tidak menunjukkan apapun. Jadi seseorang itu dia bisa berkata yang tadinya kasar begitu menjadi lembut asal posisinya jelas. Itu tidak menunjukkan apapun, Andi Azwan ya. Jadi yang seperti itu tidak perlu dipelintir saya kira. Yang tadinya tidak nyebut Bapak kepada Jokowi, saya juga demikian gitu ya. Kadang-kadang nyebut Pak Jokowi, kadang-kadang nyebut namanya Jokowi saja. Kadang-kadang kalau lagi kesel banget begitu si Jokowi. Kalau sekarang ada namanya lain, si Jack. Atau Bang Jack, biasa aja seperti itu. Itu tidak menunjukkan apapun. Harus ingat Andi Azwan itu ya, permasalahannya di dalam berpikirnya, bukan di dalam panggil-panggilan seperti itu. dan saya melihat ya ketika kita menggiring untuk masalahnya ijazah yang dia ini kita adukan itu, dia tuh selalu keluar dari pembicaraan itu. Ya, kita melihat apakah ini telah terjadi sesuatu perubahan dari berhalusinasi mendarat kembali ke keadaan yang nyata, bahwasanya saya ini ya bergabung dengan mereka itu tidak baik misalnya. Mestinya berkontemplasi dirinya. Mestinya saya ini hanya ada di Bali G aja dengan saya punya YouTube-nya gitu. Ketika masuk di Jakarta ya itu yang terjadi ya. Nasi sudah menjadi bubur ibarat untuk kata saya itu. Jadi apapun itu ya. Sebentar, ini mungkin yang dimaksud Bali G Academy saya tidak tahu ya. Cuman beberapa kali saya pernah muncul Bali G Academy itu YouTube apa saya tidak tahu. Yang tahu tolong tulis di bawah kolom komentar. Dan sepertinya Bang Rismon itu tadi kata siapa, Andi Azwan datang ke Jakarta jadi berubah begitu. Ada kontemplasi lah dalam dirinya. Yang mana saya katakan begini ya, Andi Azwan tidak perlu, boleh saja sebetulnya ya punya analisa ke sana. Cuman coba lihat bagaimana betapa liar begitu ya analisanya siapa Andi Azwan ini, hanya karena kebetulan begitu Rismon yang biasanya panggil Jokowi itu tidak pakai Bapak, kemudian menjadi pakai Bapak Jokowi. Kemudian manggil Andi Azwan itu biasanya tidak pakai Bang, ini pakai Bang. Kemudian langsung ada analisa bahwa Pak Rismon ini menyesal telah datang ke Jakarta, berkontemplasi lebih baik ada di channel YouTube-nya sendiri dan lain sebagainya. Saya kira itu analisa yang terlalu awur-awuran begitu ya, terlalu acak-acakan, tidak ada pos-posnya kalau di dalam berpikir. Cuman kalau misalkan begitu Andi Azwan ini bisa berpikir seradikal itu, bisa berpikir sebrutal itu, bagaimana kita begitu ya yang terhadap ijazahnya Jokowi sudah melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ada, bukan hanya karena misalkan berubah dari tadinya tidak memanggil Bapak jadi memanggil Bapak, kemudian dari tadinya tidak memanggil Abang jadi memanggil Abang. Kan tidak cuman di situ kalau kita melihat ijazahnya Jokowi itu. Ya, jadi seharusnya para termul itu kalau mereka mau membuka pikirannya, mereka adalah orang pertama yang curiga terhadap ijazahnya Jokowi. Seharusnya dengan pola pikir seperti ini loh ya. Kalau kita melihat apa yang kita laporkan itu adalah bukan sekedar lapor-melapor. Kita dengan research, kita sudah 7 bulan mengadakan riset untuk itu. Kita berkorespondensi dengan Universitas Yamaguchi, dengan PPI yang di Jepang, PPI Yamaguchi juga, ya. Dan itu sudah ada mensreanya semuanya. Jadi kita lihat saja, ya penyidik kan sudah memanggil, ya dari BAP saksi kita sudah di BAP semua. Poin-poin yang disampaikan saksi kemarin apa saja Pak? Ya, bentar, ini juga saya bingungnya sama kepolisian sama Polda Metro Jaya begitu. Ngapain coba laporan seperti ini diterima? Sedangkan yang kejadiannya ada di Indonesia, yaitu Andi Azwan saat yang bersangkutan ini mengaku dia memiliki foto atau scan ijazah Jokowi langsung dalam keadaan ijazah Jokowi saat itu sedang ada di Polda Metro, kemudian dilaporkan, itu tidak diterima laporannya, padahal itu kejadian jelas di Indonesia. Lah, kejadian yang jelas di Indonesia diabaikan sama Polda Metro itu, tapi kejadian yang ada di luar negeri itu kok malah diterima sampai ada penyidikan segala.
udah keanehan lagi, cuman udah nggak aneh. Kita sudah tahu kok polisi ada di mana gitu ya. Nanti insya Allah besok lusa akan kita bahas yang demo kemarin itu ya, yang demo lagi bulan puasa itu. Insya Allah kita akan bahas itu. Panji diantaranya yang demonya. Karena kita menyerahkan semua bukti-bukti, berikut juga ya dari surat dari Yamaguchi University juga. Yang Salah satu hal yang mungkin bisa Abang bilang cukup fundamental jadi bukti ini apa? Ya ini saya nggak bisa katakan di sini untuk yang fundamental, yang jelas semuanya sudah kita berikan ya. Jadi istilahnya itu sudah menjadi barang bukti. Nanti jelasin dulu nih. Yang penting nanti beliau akan dipanggil sebagai saksi terlapor ya, Rismonnya ya tinggal membeberkan aja argumentasinya terhadap yang kita berikan sebagai barang bukti di Polda Metro. Oke, sebentar, saya harap Pak Rismon ini cuma ketawa doang begitu ya melihat siapa standnya si Andi Azwan dan kawan-kawan ini. Saya harap begitu Bung Rismon cuma ketawa doang, karena memang ini hanya narasi saja. Makanya pertanyaan tadi itu sangat bagus dari presenter. Sepertinya presenternya juga bingung begitu ya kalau ngelihat kualitas orang-orang yang orang-orang yang menggugat ijazahnya Jokowi dengan kualitas orang-orang yang menggugat ijazahnya Rismon. Sepertinya presenternya juga heran begitu. Apa bukti fundamentalnya? Karena tidak ada sama sekali. Apa buktinya begitu? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan sedari dulu begitu ya, kenapa bisa menarik perhatian kita di dalam masalah ijazah Jokowi misalkan, itu sudah banyak point out perkara-perkara yang yang janggalnya, misalkan dari segi fotonya, berkacamatanya, capnya dan sebagainya. Belum lagi kalau itu ditambah dengan keilmuan yang dalam begitu ya, itu tambah menarik lagi. Apa yang dilakukan sama Rismon? Sama siapa? Sama si Andi Azwan misalkan sekarang coba ya. Kan tidak ada hal yang menarik begitu, tidak ada faktanya. Makanya tatkala ditanya apa hal yang fundamental, nggak bisa jawab si Andi Azwan itu. Malah ya kita lihat saja nanti ya. Ya kalau kamu mau lihat nanti begini, kamu itu mau ngomong dalam wilayah hukum atau mau ngomong dalam wilayah narasi publik? Kalau mau ngomong dalam wilayah narasi publik, maka bawalah data-data itu ke publik. Kalau kamu mau berbicara dalam wilayah hukum, sudah bawa data-data itu ke hukum, nggak usah ngomong di depan publik, supaya kita nanti itu tidak menjadi yang namanya trial by the press begitu. Supaya tidak seperti itu. Lawang permasalahannya juga nggak ngerti apa yang dilaporkan ke kepolisian, apa saja yang diserahkan kepada kepolisian, tapi ngomongnya udah kayak setinggi langit begitu di hadapan media. Nah ini ya untung saja sekali lagi kita sudah cerdas gitu ya melihat manuvernya Andi Azwan seperti ini ya, kita ketawa doang begitu. Mudah-mudahan Rismon juga cuman ketawa doang melihat kelakuan si Andi Azwan kayak gini. Oke, gimana Bang Roy? Jauh ya, supaya pemirsa juga tidak terbodohkan oleh statement-statement yang konyol tadi ya, kata-kata Bang Refli Suntuloyo tadi ya. Apakah dosen itu jabatan publik? Ini saya bacakan aturannya. Undang-undangnya ada. Kebetulan nomornya sama 14, tapi bukan 14 tahun 2008, ini 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pendidik dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransparansikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi bla 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 kepada masyarakat. Artinya, satu, dosen adalah profesi akademik. Bukan jabatan politik, bukan jabatan publik yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Apa yang dimaksud jabatan publik? Memegang kewenangan pemerintahan oleh negara. Ini ada loh, ini undang-undangnya. Jadi bukan asal ngomong. Tapi ada jabatan fungsional di sana. Jabatan fungsional. Iya tahu. Maka baca undang-undangnya. Ada jabatan fungsional. Ini seolah-olah si Andi Azwan itu punya senjata begitu ya untuk mencegah Roy. Padahal nggak ada apa-apanya. Ya apa jabatan fungsional itu urusannya? Jabatan fungsional itu kan urusannya dengan kampus, bukan dengan masyarakat. Andi Azwan, kalau misalkan jabatan publik atau posisi publik itu yang ada memegang kebijakan ya, yang nanti perkataannya, pola pikirnya, tanda tangannya itu bisa merugikan publik dalam hal keadaannya sebagai publik, bukan dalam hal keadaan sebagai akademis begitu. Undang itu jabatan publik yang dikecualikan. Betul. Jadi contoh jabatan publik itu presiden, menteri, gubernur, anggota DPR, hakim, jaksa, pejabat dan lain sebagainya. Status dosen di perguruan tinggi negeri, ASN, PPPK, dosen non ASN. Namun meskipun PNS ini jelas banget. Jabatan dosen tetap jabatan fungsional, bukan jabatan publik. Udah jelas. Jadi artinya gini, ini ada sesuatu yang apakah itu bukti-bukti yang nanti mau dikatakan asal yang saya jelas satu.
legal standing dari orang-orang ini itu nggak jelas. Nah, Yang kedua, betul. Sebentar sebelum ke situ ya. Coba lihat. Ini kita ucapkan berkali-kali nih bahwa legal standing dari si termul-termul ini tidak jelas. Itu yang sering saya katakan juga begitu. Cuman yang keduanya saya heran kalau dengan pola pikirnya si Andi Azwan ini begitu ya. Apa nanti artis-artis juga itu, para musisi dan para pemain sinetron itu juga mau disebut memiliki jabatan publik? Bingung si Andi Azwan itu gimana sih pola pikirnya. Nah itu tuh ya, ini nggak jelas nih karena memang tidak ada legal standing, dan itu patut untuk di point out dalam hal permasalahan ijazahnya Rismon. Kalau mau Yamaguchi-nya tuh berhubungan dengan Interpol yang melaporkan Rismon kalau mau, bukan mereka, nggak ada legal standingnya. Itu yang pertama tuh katanya. mana yang katanya dari Yamaguchi? Saya khusnudzon saja, kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status dia itu ada tetap benar, status ijazah tetap benar selama belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu palsu. Baik. Jadi selama itu Boleh tetap saya jawab? benar. Apa yang dikatakan dia, jadi menelan ludahnya sendiri. Dan selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia sebelum dibuktikan pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Lain banget, bahwa itu palsu. Jokowi itu jabatan publik. Menelan Iya. ludahnya yang sudah dimuntahkan Nggak ada sendiri. ludah yang menelan Itu yang ludah dilakukan itu oleh dia yang mengatakan Roy Suryo ini. ijazah Ya kan? asli. Artinya Padahal ya, kalau kita katakan aja, Adi Azwan semua ini orang parah, yang Bang. alumni dari Jepang, Nggak jelas. ingat, Itu Jandra, sudah bukan alumni seluruh Jepang, alumni bukan juga Jepang alumni negeri itu dia. mempunyai koneksi yang Ngapain kuat. juga dia ngomong? Di bawah dari Standingnya Persada. nggak ada itu. Yang koneksi yang kuat Universitas yang online ada aja di itu Indonesia. ribut aja. Ya, Ya. mereka mempunyai jaringan untuk itu. Mana? Dan kita Mana ada buktinya? bukti untuk itu. Nggak Tidak ada perlu kita buktinya. lampirkan bukti yang bersih. Nggak Itu ada adalah buktinya. barang bukti yang Mana? nanti Tunjukin itu buktinya. adalah di Iya, Polda tunjukin. Metro Jaya. Saksi Anda Nggak sudah ke ada. Jepang langsung Kak, ke Yamaguchi Mana? langsung. Sebentar ya, ini. Jadi kalau kata Pak Rusiryo kan tadi begini, ijazahnya Rismon itu karena dia itu kan sudah dipakai. Beda dengan Jokowi loh. Jokowi itu ijazahnya tidak dipakai dimanapun selain menjadi presiden atau politik-politik sebelumnya begitu ya. Jadi selain menjadi wali kota lah ke atas, itu tidak pernah terverifikasi bahwa ijazah Jokowi itu ada. Jadi itu dia masuknya itu di KPU. Itu pun ya ada permasalahan nanti di dalam Jokowi waktu menjadi wali kota dengan Jokowi waktu setelahnya itu, karena ada yang Dr. Andes itu ya, meskipun pada akhirnya ya adalah itu permasalahannya yang tidak bisa dicabut lagi dari publik ya. KPU Surakartanya sudah mengatakan dimusnahkan, tapi kok tiba-tiba ada yang adanya itu sama, ternyata tanda tangan legalisnya tidak ada tanggalnya begitu. Itu kan keanehan-keanehan. Oke lah, sudah tahu itu semua ya. Kita kan cuma mau membicarakan kedunguannya Azwan saja di sini begitu ya. Kita lihat bahwa kata Roy Suryo kan ijazahnya Rismon karena memang itu sudah dipakai di dalam sisi profesionalnya Rismon sebelum diputuskan oleh pengadilan, maka kita itu melihatnya sebagai asli. Itu kata Roy Suryo. Kata Andi Azwan, loh kalau begitu kenapa Roy Suryo malah mengatakan juga ijazahnya Jokowi palsu sebelum diputuskan oleh persidangan palsu. Nah ini perbedaannya. Begini ya, si Andi Azwan ini itu seolah-olah sudah mengatakan itu palsu sampai melaporkan pidana ke kepolisian. Roy Suryo ini masuk ke dalam wilayah hukum itu yang membawanya Jokowi, bukan Roy Suryo-nya. Jadi Roy Suryo itu berbicaranya di hadapan publik. Nah di hadapan publik itu kita kan mau beranalisa apapun kan bisa begitu. Ya Andi Azwan pun kalau mau begitu ya nggak usah bawa-bawa polisi. Udah berbicara di depan publik saja begitu bahwa ijazahnya palsu bla bla bla, nggak usah dibawa ke kepolisian. Kalau sudah mau dibawa ke kepolisian jangan ngomong di hadapan publik, biarkan ini selesai dulu sampai memang kata pengadilan itu adalah palsu begitu. Berbeda kemudian kalau kita melihat dalam keadaannya siapa yang satu Jokowi, yang satu Rismon, tadi yang satu itu pejabat publik yaitu si Jokowi itu, yang satu lagi bukan, siapa? Bang Rismon. Dan lagi kalau untuk kita begitu ya, orang yang sedari awal di sini mempermasalahkan itu masalahnya Jokowi, bukan Rismon itu siapa, sekolahnya di mana, ijazahnya sampai mana. Clear bahwa keadaan Rismon apapun keadaannya, dia apapun, mau maling kayak dia itu ya, mau tukang tipu kayak dia itu, nggak ada urusannya. Selama yang dikatakannya itu make sense, ya make sense. Begitu. Sampai saat ini Rismon itu masih jauh lebih waras daripada para termul. Meskipun misalkan para termul itu ijazahnya asli, nggak ada urusan. Begitu. Karena pola pikirnya para termul itu tidak lebih baik daripada pola pikirnya Rismon.
Lanjut dulu. Di Jepang mana Sakti? Saya tunggu tanggal mainnya. Lah iya Kalau enggak. saya tersenyum, itu sudah tanggalnya. Oh ya dia yang Oke. tersenyum. Ada rencana salah kapan nih, aja Bang? bohong aja dia. Dalam bulan ini. Bukan. Bohong aja Dalam dia bulan suara ini. tersenyum dia bohong bilang ijazah. Dalam bulan ini akan berangkat ke sana dan sudah teman-teman di Sudah saya baca yang tadi, mengikuti kalau- juga Instruksi sudah akan ya. bertemu. Ya, Oke, nih. Kalau baik. saya Yang kita Bareng. ya mestinya penyidik. Sebentar ya, ini orang-orang nggak jelas memang. Yang jelas orang Pak Roy Suryo itu jelas ya. Sebelum masalah ijazah beliau tuh sudah dikenal orang. Pak Refli Harun juga demikian, begitu ya jelas. Nah tiba-tiba harus menghadapi orang-orang nggak jelas macam si Ade Darmawan sama si Andi Azwan ini. Lucu-lucu. Itu juga adil. Ya. Harusnya yang merupakan perbuatan dan diperkirakan itu adalah tindak pidana, betul-betul ya ditelusuri juga gitu loh. Nah, kita ini kan melihat ada yang namanya inequality dalam proses penegakan hukum ini. Kita tahulah ya kalau di sana kan pede banget tuh kalau sama penyidik dan lain sebagainya. Ya. Sementara kita ini ingin menegakkan yang namanya good governance, clean government kan. Jadi kita harus bedakan. Misalnya saya balik lagi soal pejabat publik dan lain sebagainya. Hanya dua kondisi saja yang memungkinkan seorang warga negara bernama Rismon Sianipar menunjukkan ijazahnya. Ya. Satu, Siapa? karena kehendaknya sendiri. Ya. Dua, ijazah itu digunakan untuk jabatan publik. Yes. Nah, jabatan publik itu bukan yang kayak tadi dosen dan lain sebagainya. Jabatan publik itu adalah Jelas betul. jabatan yang memang mostly sebenarnya jabatan karena pemilihan biasanya. Tetapi ada jabatan-jabatan publik yang tidak pemilihan, diangkat. Menteri misalnya, itu jabatan publik. Oke. Nah, karena itu sekarang kalau kita mau bicara mengenai kewajiban, maka kewajiban yang utama itu adalah Jokowi. Betul. kemungkinan Jokowi untuk yang harus Rismon tunjukkan dulu nih, Bang. ijazahnya, gitu Untuk loh. Rismon dulu. Apakah ada kemungkinan Rismon akan menunjukkan ijazahnya? Nah, jadi kalau soal itu ya, Rismon sudah ber-WA sama saya, ya Oke. kan? Jadi sebenarnya saya kan tidak berhak untuk mewakili dia karena in this case kan saya bukan lawyer dia, belum ditunjuk sebagai lawyer. Ya, berarti legal standingnya nggak jelas juga dong. Ya, lebih jelas lagi Lebih nggak jelas sana legal standing. Iya, kan? Tadi dia Minimal bilang bau-baunya Rismon dia apa klien Kalau saya. kita ini kan pelapor. Bro, Pelapor interconnect Pelapor kok malah jadi punya legal standing gimana di Azwan? Kita kan pelapor. Pelapor kok jadi legal standingnya pelapor di mana? Dan kita tidak usah membicarakan legal standing dalam pembicaraan publik. Yang kita tanyakan itu legal standing itu nih. Legal standing itu kan posisi hukum, posisi apa ya? Posisi resmi begitu. Dia posisi resminya yang menjadikan si Andi Azwan punya hak untuk melaporkan Rismon itu apa begitu. Jadi pelapor dengan terlapor itu apa? Itu yang ditanyakan karena yang membawa permasalahan ini ke kepolisian, ke hukum kan mereka. Jadi bertanya mereka itu legal standingnya apa jelas. Cuman kan kalau misalkan posisinya begini maksud apa namanya Refli Harun itu, kenapa saya tidak bisa mengatakan saya itu tidak bisa mewakili? Ini kan hanya ngobrol antar pertemanan saja dalam pengertian itu bukanlah pernyataan resmi Rismon di hadapan publik. Karena Refli Harun ini bukan wakilnya Rismon di hadapan publik. Karena itu kalau misalkan besok lusa Rismon itu tidak mengakui apa yang saya katakan, ya itu bisa saja terjadi begitu. Karena obrolan pertemanan dengan obrolan antara lawyer dengan klien itu bisa berbeda. Karena obrolan lawyer dengan klien itu urusannya nanti bisa dijadikan apa? Bisa ada confidentiality di situ. Ada mana yang klien boleh ngomong, ada yang enggak. Beda sama teman-teman, mau ngomong aja begitu. Cuman nanti yang diomongkan sama teman ini bisa jadi diralat secara legal oleh orang yang punya. Karena memang tadi ini bukan apa namanya perwakilan hukumnya. Itu loh. Si Andi Azwan ini kayaknya harus lebih banyak ini ya nonton film-film barat yang kayak The Suit begitu ya. Kemudian kemarin tuh saya nonton apa itu Better Call Saul ya. Itu urusan antara klien dengan lawyer itu jelas sekali di situ. Ada confidentiality dan sebagainya di hadapan hukum dan sekaligus juga di hadapan publik apabila memang itu sudah ditunjuk menjadi wakil berbicara di hadapan publik. Ini Andi Azwan itu sepertinya bahan tontonannya itu sinetron. Jadi nggak ngerti ya urusan legal standing itu apa begitu. Dan oke lah kalau misalkan kita tidak mau berbicara panjang-panjang ke sana ya. Kalau Pak Refli Harun ini dianggap tidak jelas karena
mengaku yang bersangkutan ini bukan lawyernya Rismond, tapi jelas WA-an dengan Rismond, itu dianggap tidak jelas. Lebih tidak jelas lagi si Andi Azwan ini. Begitu. Apa? Mana urusannya sama Rismond kagak ada, sama Yamaguchi juga nggak ada. Begitu. Ya, ngomong-ngomong doang. Kita ini kan pelapor. Bro, mana suratnya interkoneksi kasus ini adalah dengan kasus Jokowi. Dulu ke Bung Revi. Interkoneksi kasus ini dengan kasus Jokowi dan saya lawyernya. Baik. Jadi dia mengatakan gini, ini soal pemahaman kita ya, pemahaman kita terhadap sebuah proses akademik. Ya, dia mengatakan, ya kan, dia bilang gini, mungkin kita nggak paham proses mata kuliah, jurnal, book chapter maupun paten. Hanya saya yang paham, ya. Hanya saya yang paham itu semua. Kemudian, lalu saya bilang universitas kasih apa? Transkrip nilai dan plus ijazah. Jadi saya kira sooner or later dia akan buktikan itu. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita bicara by law, berdasarkan hukum yang ada, tidak ada satupun yang bisa memaksa Rismond untuk menunjukkan ijazahnya karena dilindungi oleh hukum. Karena itu adalah ranah privat. Beda sama Jokowi. Hukum tidak melindungi lagi karena ijazahnya sudah dipakai untuk jabatan publik. Jadi yang saya katakan itu ilmu pengetahuan undang-undang bukan perasaan. Kalau sana pakai perasaan, nggak ada ukuran. Mana ada perasaan gitu. Betul, sebentar. Ini bagus sekali ya. Gini nih. Kalau Rismond ini tidak mau membawa ijazahnya, bahkan kepolisian kepada kepolisian begitu ya, kepada penyidik, sudah kasus ini pasti bakal buntu begitu. Makanya bagus Rismond itu diam-diam aja. Kalau mau nanti yang urusannya langsung Yamaguchi, biar diekstradisi Rismondnya itu ke Jepang, dihukumnya di Jepang bukan di Indonesia. Atau nanti yang melaporkannya itu pihak-pihak kampus yang pernah meng-hire Rismond menjadi dosen. Nanti itu ada urusannya juga, bisa perdata dulu begitu. Kalau ada bukan malpraktik, apa disebutnya itu ya, malprestasi ya. Kalau ada malprestasi dari Rismond sehingga menjadikan ada tuduhan bla 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 nanti kesananya itu bisa saja terjadi. Jadi bukan dari Andi Azwan. Ya, bukan dari Andi Azwan. Andi Azwan ini ya siapa begitu. Tadi kalau mau pakai bahasa yang selalu disalah paham itu, legal standingnya apa? Dalam hal bukan ngomong di hadapan publik lah, bebas ngomong di hadapan publik mah di negara demokrasi. Melaporkan Andi Azwan ini legal standingnya apa? Itu ya Andi Azwan. Siapa? Andi Azwan kalau laporin Andi Azwan nih. Andi Azwan ngelaporin Rismond itu apa? Legal standingnya itu nggak ada begitu. Dan bagus Pak Rismond udahlah anggap angin lalu saja, biar mereka itu capek-capek sendiri begitu ya, ngomong-ngomong sendiri. Dan di media-media televisi juga, biar para itu disebutnya pembawa acara ya, para presenternya sendiri yang menunjukkan kebodohan para termo itu sudah cukup. Karena kalau misalkan Pak Rismond ini tidak mau menunjukkan ijazahnya bahkan kepada penyidik sekalipun begitu, itu adalah haknya dan tidak bisa dipaksa karena yang bersangkutan ini bukan pejabat publik. Kita berdasarkan data dan fakta. Loh, ya, jadi data dan gini, fakta tapi tidak berdasarkan hukum. Bang Ade jadi silakan. gini, Bang Rismond ini kan dilaporkan oleh Bang Bill itu ada beberapa pasal. Bang Bill itu siapa? Bang Bill ini melaporkan dia pasal 391. Gak jelas ya. Terus pasal 392 Junto Bang pasal Bill itu 27 yang suka bikin ada pemalsuannya. Pelapor. Iya. Boleh dijelaskan ini siapa nih Bang? Taufik Bilhaki, Siapa Satu dia? Harian YouTuber Nusantara. Nah, yang apa YouTuber Nusantara itu apa? Jadi Bang YouTuber Taufik Nusantara ini nggak jelas atau juga. disebut dengan Bang Mana Bill legal standingnya? itu melaporkan Oke, sepertinya ini saya sudah 2 kali berhenti pada keadaan ada Darmawan ngomong gitu ya, dan selalu seru sebenarnya kalau ngomongin ada Darmawan. Cuma nantilah kita akan bahas lagi, ini sudah habis. Ala kulihal ya, sampai saat ini memang acak-acakannya si Trebol itu seperti itu. Dan saya itu heran ya, Anda itu kok malah ditonton saja saya ngomong kayak gitu. Kok malah ditonton? Tapi ya terima kasih banyak sudah menonton. Dan yang nontonnya juga ramai, itu heran ya. Ngomongin Trebol itu kok ramai yang nonton juga. Ya jadi hiburan kita lah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kebodohan-kebodohan macam para Trebol ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.